Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran untuk statistik pendidikan. Pada video sebelumnya kita sudah belajar untuk menguji normalitas menggunakan teknik atau persamaan dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan saat ini kita akan menguji ya. Kan ini ada 3 data, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, kelompok A tadi itu diuji normalitasnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, kelompok B itu coba kita akan lakukan uji menggunakan uji Lilliefors ya, uji normalitasnya menggunakan uji Lilliefors. Baiklah, prinsipnya hampir sama dengan uji Kolmogorov-Smirnov ya. Jadi kita harus mencari X bar, kita harus mencari standar deviasi, kita harus mencari ZI, SZ, dan di sini ada mencari L-nya ya, L hitungnya seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya kita bisa mencari ya. Kita coba mencari di sini. Ini adalah data dari kelas B ya, dari kelompok B ya. Jadi awalnya kita copy terlebih dahulu ya di bagian data ini. Ya. Nah, seperti halnya yang di Kolmogorov-Smirnov, itu nilainya juga harus kita urutkan ya. Kita harus urutkan juga. Jadi ini sama, sudah terurutkan seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi kalau semuanya menggunakan Lilliefors, prinsipnya hampir sama dengan Kolmogorov-Smirnov. Nah, terus sama untuk frekuensinya, yaitu kita tulis 1 sampai dari awal sampai dari 21 ya. Tentunya nanti untuk frekuensi kumulatifnya pun juga sama. Untuk frekuensi kumulatifnya itu yang bagian pertama itu 1, terus ke bawah itu tentunya ditambahkan dan frekuensi ini jadinya 2, terus ini ditambahkan dan seterusnya gitu ya, sampai kepada nilai 21. Jadi frekuensi kumulatifnya sama persis seperti yang ada di Kolmogorov-Smirnov. Nah, terus untuk Z-nya masih sama. Z-nya masih sama dengan yang ada di Kolmogorov-Smirnov ya. Apa itu? Ya terkait dengan nilai XI dikurang dengan rata-rata dan dibagikan dengan standar deviasi. Jadi kita sudah mencari nilai rata-ratanya adalah ini ya, average, terus standar deviasinya itu adalah STDEV ya, dari awal sampai 21 kita, dan seterusnya. Jadi ini prinsipnya sama tadi ya, prinsipnya sama dengan ini. Jadi kita mencari sama dengan buka kurung ini ya, enggak dikurang dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Rata-rata dari standar deviasi ini nilainya konstan, berarti Fn F4 seperti itu. Terus standar deviasi nilai konstan Fnz Fn F4 seperti itu ya. Di copy terus paste ke bawah sampai ke data terakhir. Nah, terus FZ-nya itu sama ya. Jadi FZ itu adalah
normalitas daripada Z seperti itu. Jadi FZ itu normalitas daripada Z. Nah, terus SZ-nya juga kalau di Kolmogorov-Smirnov itu kan FS-nya. Ya berarti di sini frekuensi kumulatif dibagi dengan banyaknya data seperti itu ya. Nah, terus di bagian akhirnya pun juga sama, berarti SZ dikurang dengan ini. Kalau di Kolmogorov-Smirnov ya, Kolmogorov-Smirnov itu agak sedikit berbeda sih ya. Di Kolmogorov-Smirnov hampir sama juga ya teman-teman mahasiswa. Jadi mungkin bedanya normalitas daripada, nah agak bedanya mungkin hanya di FJ nya ini. Ya, nah, seperti itu ya. Jadi hampir sama sih prinsipnya ya antara Kolmogorov-Smirnov dengan dengan Lillie force ya. Ini kan sama, coba lihat tuh. Ya. Nah, jadi kita cari seperti itu pakai ABS ya, karena dia nilainya mutlak. Nah, terus mungkin yang agak sedikit membedakan itu adalah cara mencari cara mencari nilai L tabelnya ya. L tabel di Lillie force itu bisa dicari secara manual ya teman-teman mahasiswa, bisa dicari secara manual. Ini perhitungannya seperti di bawah ini ya. Jadi misalkan L tabelnya itu jadi L tabel itu bisa bisa dicari dengan mencari Fn-nya terlebih dahulu. Berarti ini adalah Fn ya. Fn caranya gimana mencarinya? Coba kita cari dulu Fn-nya ya. Ini Fn yang di sini, ada di sini nah. 0,083 plus N dibagi dengan akar N dikurang dengan N1. Jadi coba perhatikan di sini 0,3 ya. Jadi di sini ada 0,3 plus N-nya berarti kan 21 dibagi dengan akar N berarti SQRT ya, SQRT. Jadi nilainya ini dicari terlebih dahulu terus dikurangkan dengan 0,01. Jadi Fn-nya ini. Nah, terus L tabelnya itu adalah, karena kita 5% ya, 5% berarti 0,895. Berarti di sini 0,895 dibagi dengan Fn. Berarti kita dapatkan L tabelnya adalah 0,8827 seperti itu ya. Jadi yang membedakan hanya di saat interpretasi terakhir ya, mencari interpretasi terakhir. Yang satunya pakai tabel KS, yang satunya pakai L tabel pun bisa dihitung secara manual seperti itu ya. Sehingganya di sini seperti halnya di Kolmogorov-Smirnov, kita cari nilai maksimalnya. Setelah dapat nilai maksimal berarti kita bandingkan dengan L tabel ya. Jadi di sini L tabel ternyata memiliki nilai yang lebih besar ya, nilai yang lebih besar daripada L hitung ya. Jadi
Ya, L hitung lebih besar daripada L tabel. Nah, sehingganya di sini dia berasal dari distribusi yang tidak normal ya teman-teman mahasiswa ya. Jadi data data nomor 2 dia itu distribusinya tidak normal seperti itu ya interpretasinya. Karena apa? Karena nilai maksimalnya atau L hitungnya lebih besar daripada L tabel. Baik, mungkin untuk uji normalitas dengan teknik leading force kita cukupkan di part kedua ini. Kita akan berlanjut ke uji homogenitas untuk 2 kelompok dan 3 kelompok pada video selanjutnya. Semoga video ini menjadi video pembelajaran yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.